Angka kasus kebakaran di Kota Pekanbaru terus alami penurunan sejak Januari hingga awal pertengahan April 2023. Kasus kebakaran di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 37 kasus. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru memastikan jika angka kasus kebakaran di Kota Pekanbaru telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Dari data Damkar Kota Pekanbaru, sejak Januari hingga pertengahan April 2023, kasus kebakaran di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 37 kasus dengan rincian kebakaran bangunan sebanyak 34 kasus dan kebakaran kendaraan sebanyak 3 kasus. Kasus kebakaran tertinggi di Kota Pekanbaru terjadi di bulan Maret dengan total 14 kasus. Tidak hanya itu, Damkar Pekanbaru juga melakukan pemadaman kebakaran di luar Kota Pekanbaru sebanyak 5 kasus kebakaran. Menurut Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru Burhan Gurning, penurunan kasus kebakaran di Kota Pekanbaru sangat signifikan. Sebelum dirinya menjabat sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, angka kasus kebakaran per tahun mencapai 380 kasus, yang artinya setiap hari selalu ada laporan kejadian kebakaran yang ditangani Damkar. Adapun penurunan angka kebakaran ini menurut Gurning tidak terlepas dari kegiatan edukasi dan sosialisasi yang diberikan Damkar kepada seluruh lapisan masyarakat, mulai dari instansi-instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan swasta, pusat-pusat perkantoran dan perbelanjaan, hingga ke lembaga pendidikan seperti sekolah. Mulai dari tingkat PAUD hingga jenjang SLTA atau SMA. Ditambah lagi saat ini masyarakat sudah lebih mudah dan cepat dalam membuat laporan dan memberikan informasi kepada Damkar tentang peristiwa kebakaran. Putar alat, kasihkan daya, kasihkan dulu. Oke, putar alatnya. Lepaskan nozzle atau pelan. Oke, pegang satu nozzle. Arahkan ke tempat yang aman. Satu ujungnya pegang Bu. Yang satu lengan. Nih, Ibu tinggal pukul. Oke, cukup. Ibu angkat. Ibu berdiri, angkat, lalu semprotkan kepada api yang ada di hadapan Ibu. Ikuti arah angin. Ya, jaraknya lebih kurang 2-3 meter. Diawali untuk melakukan pemadaman. Apabila tekanannya berkurang, kita boleh tambah maju. Maju terus, maju terus. Bapak tidak boleh melawan arah angin. Ikuti arah angin. Tembak. Ya, lakukan penekanan selalu yang pada. Terus, ya. Berjalan menyamping, serapan, tempelkan itu alat dulu, tempel, maju terus, maju terus, maju terus, tempel, maju terus, maju, turun, 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 turun. Selamat itu. Artinya apa? Oke, terima kasih untuk ini. Ibu, tempelkan pertengahan, baru pertengahan, jangan dibalik. Diri Ibu, wajah Ibu, lalu Ibu dekatkan dirinya, tempelkan itu karungnya, dorong secara perlahan. Ini jangan begitu, lihat dulu artinya padan atau tidak. Ibu pegang kembali, Ibu lindungi diri Ibu apabila terjadinya suatu penyalaan kembali. Contoh semuanya anak-anak perhatikan. Ya, iya, betul. Angin kepada angin, tempelkan dahulu, dorong jangan intip. Nah, dorong aja, tempel, dorong perlahan. Iya, kasih. Nah, ya, yuk.
Wajahnya monggo. Ayo. Hal ini juga didukung dengan sarana komunikasi yang dibuat oleh pihak dinas lewat beberapa saluran, mulai dari aplikasi Smart Rescue Madani, laporan via WhatsApp, dan telepon emergensi 112. Faktor pendukung lain yang tidak kalah pentingnya yang berkontribusi terhadap menurunnya kasus kebakaran di Pekanbaru yaitu mulai meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melakukan antisipasi dini, termasuk cepat tanggapnya masyarakat dalam mengatasi potensi kebakaran yang terjadi di rumah atau lingkungan mereka sendiri. Kalau berdasarkan data yang setiap hari kita input dari tahun ke tahun, frekuensi kebakaran kita di kota ini menurun. Ya, saya ingat dulu masuk saya ke sini itu masih 380-an satu tahun. Berarti setiap hari ada. Nah, sekarang sampai saat ini sudah bulan April, kebakaran gedung itu termasuk yang kita tangani di luar Kota Pekanbaru itu ada 37 kali. Nah, sekarang yang banyak kami tangani adalah penanganan non kebakaran. Nah, jadi evakuasi penyelamatan. Sekarang kalau penanganan non kebakaran itu setiap hari ada. Jadi untuk tahun ini sudah 60 kali. Ini 37 kejadian kebakaran, 60 kali kejadian non kebakaran. Di sini evakuasi ular, biawak, tawon, termasuk yang mengganggu masyarakat di lingkungan, termasuk cincin dan lain sebagainya. Karena tugas kita itu kan di evakuasi penyelamatan itu sangat menyeluruh. Nah, kemudian kita bangun aplikasi sekarang, memudahkan masyarakat untuk memberi laporan kejadian. Jadi itu salah satu sekarang yang kita gunakan, mengapa ini bisa kita tekan. Ya, nah kemudian memperdayakan seluruh, kita ada namanya Red Card, relawan pemadam kebakaran. Jadi di setiap kelurahan itu sudah ada anggota kita yang siap memberikan informasi dan mereka siap untuk menangani kalau itu skalanya kecil. Tapi kalau besar mereka langsung lapor supaya pos terdekat itu bisa cepat sampai ke TKP. Makanya selalu saya himbau pada saat melalui media, tolong perhatikan jaringan instalasi listriknya karena penggunaan kabel-kabel itu apakah ada standar SNI ya. Nah, kalau standar SNI kabel tunggal itu saya yakin itu masih kuat, tapi kalau masih rumah lama yang masih ada dua wayarnya itu ada yang hitam ada merah itu sudah bisa diperbaiki sehingga akan menekan resiko terjadinya kebakaran gitu kan. Tidak hanya menangani kasus kebakaran di tahun 2023, Damkar Pekanbaru juga melakukan penyelamatan non-kebakaran. Bahkan angka laporan non-kebakaran ini jauh lebih tinggi dibanding kasus kebakaran. Dari data yang dirilis Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru, pada Januari hingga April 2023, jumlah kasus yang ditangani Damkar mencapai 118 laporan. Angka ini 3 kali lipat lebih banyak dibanding laporan tentang kebakaran yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Dengan rincian Januari sebanyak 28 laporan, Februari 31 laporan, Maret 42 laporan, dan April 17 laporan. Adapun laporan non-kebakaran yang diadukan masyarakat juga beragam, seperti kasus evakuasi terhadap ular masuk rumah sebanyak 5 kasus, pemotongan cincin di jari sebanyak 9 kasus, evakuasi korban banjir 41 kasus, dan penyelamatan mobil terpuruk sebanyak 17 kasus. Selain itu juga ada laporan warga yang meminta evakuasi pohon tumbang sebanyak 1 kasus, evakuasi orang bunuh diri sebanyak 12 kasus, evakuasi orang tenggelam sebanyak 7 kasus, evakuasi kucing yang terperangkap 2 kasus, gangguan tikus 2 kasus, serta evakuasi sapi sebanyak 2 kasus. Di Pranata, Tejo Sudiro, Ceria TV melaporkan.